Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Nusyita Isla Jahra serta Saya Farah Azahra Nurlaylasari. Saya Farhatun Nisa. Saya Siti Turbianti. Kami di sini akan mendokumentasi tentang Candi Blandongan. Situs Candi Blandongan merupakan salah satu situs di kawasan Cagar Budaya Batujaya. Tinggalan utama situs ini adalah satu struktur candi yang telah dipagar berukuran 25 x 25 meter. Secara arsitektural, Candi Blandongan memiliki 4 tangga masuk dan relatif lebih lengkap dibanding dengan struktur lain yang ditemukan di kawasan Batujaya. Berdasarkan penelitian terhadap Candi Blandongan dan temuan arkeologis di situs ini, disimpulkan bahwa candi ini merupakan bekas bangunan keagamaan berlatar belakang agama Buddha. Beberapa temuan arkeologi lain di situs ini antara lain terdapat struktur yang belum diketahui secara jelas fungsi dan bentuknya, temuan mulut, manik-manik, gergabah, dan inskripsi pada logam. Di situs ini juga ditemukan 2 batu tegak, kerangka manusia, dan kapak batu. Nama jiwa diambil dari sebutan masyarakat sekitar. Sebelum dilakukan pemugaran, candi ini dinamakan masyarakat sekitar Unur Jiwa. Pada tahun 1984 dilakukan penelitian oleh jurusan arkeologi di Universitas Indonesia yang menyatakan adanya penemuan sisa bangunan candi berbahan bata. Ekskavasi dan pemugaran dilakukan sejak tahun 1996 hingga 2001, berhasil memperlihatkan denah dan bentuk bangunan candi jiwa yang memang tidak utuh, berukuran 18 meter kali 18 meter. Seperti terlihat saat ini hanya tersisa bagian kaki dan tubuh dengan tinggi 3,50 meter. Bagian atap atau puncak telah runtuh, namun dapat diduga bentuk stupa terlihat dari susunan bata melingkar yang masih tersisa di bagian tengah puncak runtuhan struktur candi jiwa. Berdasarkan penelitian arkeologi, tahun pembangunan candi jiwa diduga berasal dari abad 5 Masehi sampai 7 Masehi sebagai peninggalan dari masa kerajaan Tarumanegara. Berlatar belakang keagamaan Buddha, candi jiwa yang berenah bujur sangkar dengan dekorasi berupa pelipit-pelipit sebagai profil dindingnya juga memiliki susunan bata yang khusus membuat candi jiwa terlihat di atas serupa bunga teratai. Adanya jalan di sekeliling kaki candi menjadi indikasi bahwa ritual yang dilakukan adalah pradiksina, yaitu berjalan memutari bangunan stupa searah jarum jam. Saya Farah Azahra Nurlaylasari dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya saya mau bertanya nih Kak tentang candi ini. Sejak kapan sih candi ini ditemukan? Oke, sejak kapan percandian ini ditemukan? Ya. Dulu itu di tahun 1984, waktu itu ada penelitian di daerah Cibuaya, tahu nggak belum? Enggak. Ya, itu daerah Cibuaya. Nah, mereka itu mendapatkan 6 buah situs, yang terkenal itu situs Tanang dan situs Wadon. Nah, si peneliti ini dari Fakultas Indonesia, Universitas Indonesia, jurusan arkeologi, mereka sedang meneliti dan mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Batujaya juga banyak gundukan tanah, atau masyarakat setempat ini mengatakan unur atau lemariku itu bukit kecil. Nah, mereka sumpah dari Cibuaya sampai Batujaya, ternyata di sini itu benar gundukan tanah itu banyak, dan di atasnya itu banyak hamparan bata-bata tadi. Nah, mereka penasaran, selang 1 tahun ada lagi kemarin untuk ekskavasi pertama kali di Candi Jiwa. Nah, di ekskavasi dan gundukan tanah ini dalamnya apa sih? Ternyata ada indikasi sebuah bangunan itu terbuat dari bata. Nah, bangunannya banyak apa nih?
apakah cuma bata-bata tumpukan atau ini. Nah itu ditunjang dari temuan-temuan lain. Ternyata di Batu Jaya ini ada tinggalan sebuah percandian. Di percandian ini di abad ke-5 sampai ke-7. Nah di abad ke-7 sampai 9 itu udah ada pelaut kerajaan Sriwijaya. Abad ke-5 sampai 7 itu Tarumanegara yang rajanya Purnawarman. Tapi di sini itu bukan pusat kerajaan tetapi pusat peribadahan mereka. Itu kayak Candi Jiwa, Bladung itu di sana lagi. Nah peneliti itu dari 1984 ya dari survei atau 1985 sampai sekarang ini kawasan Batu Jaya dan Pakis Jaya itu sedang diteliti wilayah ini. Mereka itu sudah mendapatkan dari berbagai instansi kayak Balai Arkeologi Bandung, Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional gitu. Nah mereka itu meneliti sekitar daerah Kerawang. Ternyata mereka itu mendapatkan 62 titik sebaran. Itu bukan berupa candi aja, tetapi ada perahu kuno, sumur kuno, dan hamparan artefak dan batu-batu liar. Nah dari 62 titik sebaran ini itu berada di 2 kecamatan dan di 3 desa. Kecamatan Batu Jaya letaknya di Desa Sigaran, Kecamatan Pakis Jaya itu letaknya di Desa Teluk Buyung sama Telaga Jaya. Nah itu. Dan juga hamparan ini sampai luasnya ini sampai dulu ini sebelum ada zonasi ya itu masih 5 km persegi. Tapi kita ini sudah ditetapkan sebagai skala nasional dan juga sebagai dan juga memperkecil wilayah zonasinya itu sampai 377 km persegi itu luas hamparannya. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Nusita Isajara. Kenapa candi ini bisa dinamakan Candi Blandongan? Candi Blandongan sama Candi Jiwa ya. Iya. Kita jelaskan dulu di Candi Jiwa. Candi Jiwa itu ukurannya 19 kali 19, ketinggian 4,7 di atas permukaan laut, dan di bawahnya itu kayak ada altar ya, altar itu biasanya untuk sesajian atau mempersembahkan sesuatu untuk kepada sang dewa ya. Dan juga dia ada upacara mengelilingi ada jalan setapak ya, keliling candi itu dinamakan pradaksina. Dan Candi Jiwa ini dia punya filosofi, kalau Blandongan tidak menyerupai bunga padma. Kalau lihat dari atas itu seperti kelopak bunga, bukannya mesak seperti kelopak bunga. Bunga padma? Ya, bunga padma. Ada yang tahu bunga padma? Nah, kalau bunga teratai? Nah, itu bunga teratai. Kenapa sih disebut dinamakan Candi Jiwa ya? Dulu di tahun 70-an ya, masyarakat sini kan sebelum digali kan, sebelum dinamakan nyebutnya ulur atau lemah duhur ya, lemah duhur. Nah itu lemah duhur ini dimanfaatkan sama warga untuk ternak kayak ngangon lah, ngembala kambing gitu kan. Nah ketika itu ada yang mati kambingnya di ulur jiwa gitu. Dan jadi si pengembala ini bilang sama warga, ulur sudah minta jiwa. Nah, jadi masyarakat udah menamakan ulur jiwa. Setelah diteliti bahwa itu candi, nah Candi Jiwa lah gitu, Candi Jiwa. Nah, tapi nama penelitiannya itu situs Segaran 1 karena pertama kali yang diteliti. Nah kita balik lagi ke Blandongan. Blandongan ini ukurannya 25 kali 25 dan setiap sisinya mempunyai anak tangga, dan untuk pradaksinanya dia di atas itu mengelilingi tugu bastion. Nah itu dinamakan tugu bastion. Nah di sini pagar lantai, jadi upacara mengelilingnya di atas. Dia
ketinggiannya ini sampai 62 lapis bata, 62 lapis bata semuanya. Mungkin dulunya lebih tinggi lagi. Jadi kenapa candi ini dinamakan Candi Blandungan? Nah, Candi Blandungan ini sama kejadiannya sebelum diteliti atau masih tertutup tanah ya, ini di banyak tanaman-tanaman pisang, pepaya, cabai, apa aja ya. Jadi di atasnya dibuat gubuk kecil. Gubuk kecil, jadi masyarakat setempat di sini gubuk kecil itu namanya Blandungan. Nah, jadi ngajak apa kayak petani nih habis dari sawah ya, kita istirahat yuk di Tunur, ada Blandungannya gitu. Sampai sekarang dinamakan Candi Blandungan. Nah, untuk sama penelitinya ini situs Segaran 5, ini yang kelima diteliti. Itu sekitar penamaan candi. Terima kasih Pak. Mau diapakan candi ini buat kedepannya Pak? Oke, mau diapakan ya? Kita lihat percandian di sini itu sebagai tempat para wisata. Di sini juga wisata untuk wisata pendidikan, keagamaan, dan juga wisata umum, gitu. Dan juga wisata kayak religi. Wisata di sini itu kayak apa? Waisak. Waisak ini ya, Waisak ini sudah berjalan di tahun 2008 kalau nggak salah, tahun 2008 semenjak COVID dihentikan sementara, mungkin nanti dilanjut lagi. Itu setiap tahun acara di sini Waisak, itu upacara mereka dari umat Buddha, juga ada umat Hindu juga pada bahkan dari Muslim juga gitu. Dia mendoakan, mungkin mendoakan kepada leluhur. Nah, diapakan jadi di sini itu ke depannya kita harus apa, jadi pariwisata ini mungkin pertama kali infrastruktur harus dibenahi ya, infrastruktur. Kedua itu harus benar-benar membuat master plan, pintu masuknya di mana gitu. Jadi satu pintu biar bareng-bareng gitu. Jangan di sana ya, satu pintu makan satu pintu ya. Keluar masuk di situ gitu. Mungkin kalau mau diapakan itu nanti bagaimana untuk orang-orang pengembang ya. Apakah pintunya di sini nanti, terus tempat pedagangnya juga harus ditata kan ya, jangan ada di museum, ada di sini. Kalau pedagang satu kan enak kan, bisa di lahan parkir di pinggir-pinggirannya pedagang itu enak, dia bareng-bareng pas rezekinya dia bareng di situ, jangan ada di museum. Bisa gitu Iya, gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Desa. Katanya Pak, apa aja sih yang ada di sini? Untuk mitos ya, biasanya mitos itu yang pertama kali yang sering dibicarakan masyarakat, jangan sekali-kali membawa bata apapun yang ada di sekitar candi. Mungkin ada yang kejadian, itu banyak juga kejadian, yaitu membawa bata atau batu untuk kenang-kenangan dari candi. Pas nyampe rumah, dia itu dimimpikan, suruh pulangin. Malam kedua dimimpikan lagi, suruh pulangin. Sampai 3 kali ini takut juga dipulangin kemarin. Itu mitosnya. Dan juga kita buat mitos sendiri, untuk larangan orang jangan turun gitu. Kalau tulisan seperti ini orang banyak yang turun kalau tulisan, tetapi kalau mitos kita terapkan ya, kita takut. Kita larang ya, baru dia takut gitu. Dan juga kayak muda-muda lihat kalau pacaran di sini jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan salah satu dari kecelakaan.
kayak mitos itu nggak jauh-jauh dari candi-candi yang lain. Iya, dari candi lain juga gitu. Itu mitos yang kita buat di sini. Karena kalau kita larang secara lisan gini kan atau tulisan, itu pasti dilanggar itu. Ya. Mungkin kalau secara mitos itu dia takut gitu. Takut gitu. Kita kembali lagi ke candi ya. Jadi pertanyaan sudah kan ya. Kita kembali lagi, kita tambahkan. Nah, candi ini sebelum pembuatan candi di sini itu sudah ada kehidupan di masa awal abad pertama. Itu kita banyak menemu rangka manusia di sini. Itu rangka manusia prasejarah. Rangka manusia prasejarah ini di akhir masa prasejarah atau di awal masa sejarah. Nah, kalau prasejarah kan belum mengenal ya, belum mengenal praaksara. Gitu. Jadi itu banyak rangka manusia. Ternyata di sini sebelum pembuatan candi itu sini makam. Jadi nenek moyang kita itu mendirikan sesuatu untuk doa, untuk penciptaan kepada sang pencipta. Dia itu di tempat yang paling sakral. Mungkin Candi Lempeng juga banyak rangka manusia juga di sini sampai kemarin pernah kita gali banyak rangka manusia ini. Jadi rangka manusia ini rangka manusia yang benar-benar dikuburkan secara diurus itu, bukan sembarangan gitu kan, bukan apa kayak tsunami gitu meletak di mana aja gitu kan ya. Jadi benar-benar diurus itu karena dia itu membawa bekal kubur di kepala, di dada, sama di kaki. Bawa bekal kubur. Bahkan yang dewasa itu dia membawa senjata juga. Nanti lihat di museum foto-fotonya ada. Kalau di museum dan juga ada anak kecil kita rangkanya, kita angkat utuh, angkat utuh itu tahun 2013 kita angkat utuh dan kita tampilkan di museum. Terus temuan-temuannya di museum nanti banyak, ada arca, ada amulet, ada artefak gitu kan. Artefak kan suatu bahan yang dijadikan benda atau alat kayak beliung, tembikar, itu artefak. Lain kelip tulisan ya. Ini bertanya nggak apa-apa, Mungkin udah cukup. ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mengunjungi Percandian Batujaya dan mau menanya-nanyakan tentang sejarah Percandian Batujaya. Saya sebagai juru pelihara